Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sobat sehat penyakit dalam yang saya cintai karena Allah, pernahkah Bapak Ibu merasakan momen ketika waktu salat tiba, hati sangat ingin segera menghadap Allah, tapi begitu hendak ruku, lutut terasa berdenyut, atau ketika hendak sujud, lutut terasa seperti ditusuk-tusuk jarum, membuat gerakan ibadah yang seharusnya nikmat menjadi berat dan penuh rasa sakit. Mungkin ada yang terpaksa salat sambil duduk di kursi, padahal hati ingin sekali bersimpuh di atas sajadah. Saya sering mendengar keluhan seperti ini. Seorang kakek yang dulu sangat rajin ke masjid, kini harus salat di rumah karena lututnya sudah tidak kuat menopang. Seorang nenek yang dulu dengan semangat pergi pengajian, sekarang hanya bisa melihat dari jauh karena takut terjatuh saat berdiri dari sujud. Dan yang paling menyayat hati, mereka berkata, "Dok, saya kangen rasanya bisa sujud lama-lama, bersimpuh di hadapan Allah tanpa rasa sakit." Bapak Ibu, saya ingin berbagi kabar yang insya Allah akan membuat hati Bapak Ibu berbinar. Ada satu rahasia alam yang mungkin selama ini tidak pernah Bapak Ibu dengar. Rahasia yang tersimpan di akar pohon yang biasa tumbuh di pekarangan rumah, di belakang rumah, atau di kebun. Pohon yang buahnya kita makan, daunnya kita lalap, tapi akarnya sering kita abaikan. Pohon itu adalah pepaya. Saya punya kisah nyata tentang seorang pasien. Sebut saja Pak Rohim. Usia 74 tahun. Beliau sudah bertahan-tahan tidak bisa salat berdiri. Setiap hari beliau salat sambil duduk di kursi, menahan air mata karena rindu bisa rukuk dan sujud dengan sempurna. Lututnya sudah keropos, kata dokter, osteoartritis berat. Sudah berbagai macam obat diminum, dari yang dijual bebas sampai yang diresepkan dokter spesialis. Sudah berbagai macam suplemen mahal dicoba, dari glukosamin sampai kondroitin. Hasilnya hanya sementara. Begitu obat habis, sakitnya kembali. Suatu hari, anaknya membawa beliau ke rumah saya. Setelah mendengar keluhan dan memeriksa lututnya, saya tanya, "Pak, di halaman rumah, apa ada pohon pepaya?" Beliau kaget, "Ada dok, malah tumbuh subur. Buahnya banyak, tapi akarnya nggak pernah saya perhatikan." Saya tersenyum. "Mulai besok, Bapak coba rebus akar pepaya, minum airnya setiap pagi. Lakukan selama sepekan. Saya tunggu kabarnya." Pak Rohim pulang dengan setengah percaya. Tapi karena sudah putus asa, beliau bersedia mencoba. Pagi-pagi, beliau mengambil sepotong akar pepaya sepanjang jengkal tangan, mencucinya, merebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Airnya berwarna coklat kemerahan, aromanya khas seperti tanah basah, bercampur sedikit pahit. Beliau minum selagi hangat, pelan-pelan. Hari pertama, belum terasa perubahan. Hari kedua, beliau merasa lututnya tidak sekaku biasanya. Hari ketiga, beliau coba berdiri dari kursi tanpa pegangan. Hari keempat, beliau coba berjalan ke masjid di kampungnya, jaraknya sekitar 100 meter. Hari kelima, beliau telepon saya, suaranya bergetar. "Dok, tadi subuh saya salat berjamaah di masjid. Saya bisa sujud lama-lama. Lutut saya tidak sakit, dok." Saya mendengar suara isak tangis haru di seberang sana. Beliau menangis. Saya juga ikut menangis. Bapak Ibu, akar pepaya yang selama ini kita anggap sampah, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Dan saya tidak hanya punya satu kisah. Puluhan pasien dengan keluhan serupa sudah merasakan manfaatnya. Mereka yang tadinya harus salat dengan kursi, kini bisa kembali bersimpuh di sajadah dengan khusyuk. Ibadah menjadi ringan, hati menjadi tenang. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin melihat semangat Bapak Ibu hari ini. Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar. "Saya ingin lutut saya kuat kembali dan asal kota." Misalnya, saya ingin lutut saya kuat kembali dari Padang, atau dari Palembang, dari Banjarmasin, dari Manado, dari manapun. Tulis saja. Biar saya tahu Bapak Ibu serius ingin merasakan nikmatnya sujud tanpa nyeri. Saya akan bacakan doa untuk Bapak Ibu satu persatu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, kami setiap hari hadir menemani Bapak Ibu
dengan ilmu-ilmu kesehatan yang insya Allah bermanfaat. Kami menyajikannya dengan bahasa yang sederhana, dengan tempo yang tidak terburu-buru, seperti seorang anak yang sedang merawat orang tuanya sendiri. Karena kami percaya, ilmu kesehatan itu harus disampaikan dengan lembut, agar mudah dicerna dan diamalkan. Bapak Ibu, menjaga tubuh ini adalah bagian dari ibadah. Tubuh ini adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara kita mensyukuri nikmat sehat adalah dengan terus belajar, terus mencari tahu bagaimana cara merawat diri dengan baik. Dan di channel ini, kami berusaha menjadi teman perjalanan Bapak Ibu dalam menjaga amanah tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dapur dan membahas cara meracik ramuan akar pepaya ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah video ini. Tekan saja, gratis, tidak mengurangi pulsa. Setelah itu, tekan juga ikon loncengnya, supaya setiap kali kami upload video baru, Bapak Ibu mendapat notifikasi. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan kuliah subuh kesehatan dari channel ini. Anggap saja ini sebagai pengingat mingguan, bahwa ada yang peduli dengan kesehatan Bapak Ibu. Mari kita niatkan subscribe ini sebagai ikhtiar kita menjaga amanah tubuh. Dengan subscribe, Bapak Ibu berarti berkomitmen untuk terus belajar merawat diri. Saya tunggu ya, Bapak Ibu, tombol subscribe-nya ditekan. Sudah, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan kesehatan yang prima. Sekarang, mari kita melangkah ke dapur. Mari kita siapkan bahan yang sederhana ini, yang selama ini mungkin hanya kita lihat sebagai akar pohon yang menjalar di tanah, tapi ternyata menyimpan kekuatan penyembuh yang luar biasa. Bapak Ibu, sekarang kita akan berkenalan langsung dengan akar pepaya. Pohon pepaya yang biasa kita lihat, yang buahnya manis dan daunnya pahit, ternyata menyimpan keajaiban di bagian yang tidak pernah kita perhatikan, yaitu akarnya. Akar pepaya ini tumbuh menjalar di dalam tanah, berwarna coklat kekuningan, dengan serabu-serabu halus yang menyerap air dan nutrisi dari bumi. Untuk membuat ramuan ini, kita membutuhkan akar pepaya yang segar. Bapak Ibu bisa mengambilnya dari pohon pepaya yang ada di pekarangan, atau bisa juga membelinya di pasar tradisional. Pilih akar yang masih muda, tidak terlalu tua, warnanya masih coklat muda, dan serabutnya masih banyak. Jangan ambil akar yang sudah kering atau busuk. Pertama, ambil akar pepaya sepanjang kurang lebih 15 hingga 20 cm, atau seukuran jengkal tangan Bapak Ibu. Cuci bersih di bawah air mengalir. Gosok perlahan dengan sikat lembut untuk menghilangkan tanah yang menempel. Bapak Ibu akan melihat warna akar yang coklat kemerahan, dengan tekstur yang agak keras, namun lentur. Aromanya khas, seperti bau tanah basah bercampur getah pepaya, sedikit pahit dan segar. Kedua, potong-potong akar menjadi bagian-bagian kecil, sekitar 2-3 cm. Bapak Ibu akan mendengar bunyi renyah saat pisau memotong serat-serat akar. Potongan ini akan memudahkan zat aktif di dalam akar keluar saat direbus. Ketiga, siapkan panci kecil dari tanah liat atau stainless steel. Masukkan potongan akar pepaya ke dalam panci. Tambahkan air bersih sebanyak 3 gelas, atau sekitar 600-700 ml. Gunakan air mineral atau air matang yang sudah didinginkan. Keempat, nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil. Jangan gunakan api besar, karena bisa merusak senyawa aktif yang terkandung di dalam akar. Biarkan air mendidih perlahan. Bapak Ibu akan melihat perubahan warna air. Perlahan-lahan, air yang tadinya bening berubah menjadi coklat kemerahan, seperti warna teh pekat. Aromanya mulai tercium. Perpaduan antara aroma kayu, tanah, dan sedikit getah pepaya yang khas. Proses perebusan ini memakan waktu sekitar 30 hingga 40 menit. Bapak Ibu akan melihat air berkurang menjadi sekitar 1 gelas, atau sekitar 200-250 ml. Warnanya menjadi lebih pekat, coklat gelap seperti warna kopi. Aromanya semakin kuat, namun tetap alami, tidak menyengat. Setelah matang, matikan api. Biarkan air rebusan ini hangat-hangat kuku. Jangan langsung disaring saat masih mendidih. Saring air rebusan dengan saringan kain atau saringan teh yang rapat. Pisahkan dari ampas akar. Ampas akar
bisa dibuang. Bapak Ibu akan mendapatkan air rebusan berwarna coklat gelap, bening, dengan aroma yang khas. Sekarang, bagaimana cara meminumnya? Waktu terbaik adalah pagi hari. Sekitar 30 menit sebelum sarapan, saat perut masih kosong. Ini penting, agar senyawa aktif dalam akar pepaya bisa langsung diserap tubuh dan bekerja pada sendi-sendi yang meradang. Minumlah selagi hangat, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jangan dihabiskan sekaligus. Rasakan sensasi saat air ini melewati tenggorokan. Ada sedikit rasa pahit, tapi tidak terlalu kuat. Ada rasa sepat di lidah, seperti saat minum teh kental. Tapi setelah ditelan, akan terasa sensasi hangat yang merambat ke seluruh tubuh, terutama ke area lutut. Sensasi hangat ini pertanda bahwa sirkulasi darah mulai meningkat, dan zat anti-inflamasi mulai bekerja. Setelah meminumnya, jangan makan atau minum apapun selama 30 menit. Beri waktu bagi tubuh untuk menyerap khasiatnya. Setelah 30 menit, Bapak Ibu bisa sarapan seperti biasa. Lakukan ini setiap pagi selama 7 hingga 14 hari. Bapak Ibu akan mulai merasakan perubahan. Biasanya di hari ketiga atau keempat, lutut terasa lebih ringan. Tidak sekaku biasanya. Di hari ketujuh, rasa nyeri saat menekuk lutut mulai berkurang. Di hari ke-14, Bapak Ibu mungkin sudah bisa ruku dan sujud dengan lebih nyaman. Untuk hasil maksimal, Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit madu asli ke dalam air rebusan untuk mengurangi rasa pahit. Tapi ingat, madu secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Atau Bapak Ibu bisa juga menambahkan sepotong jahe untuk sensasi hangat yang lebih kuat. Saya ingatkan, ini bukan obat instan. Ini adalah proses penyembuhan alami yang membutuhkan kesabaran. Tapi percayalah, hasilnya akan sepadan. Bapak Ibu akan kembali merasakan nikmatnya bersimpuh di hadapan Allah tanpa rasa sakit. Bapak Ibu, mari saya jelaskan sederhananya. Bayangkan sendi lutut kita ini seperti engsel pintu. Setiap hari dibuka tutup. Ada bantalan dan pelumas agar bergerak halus. Seiring usia, bantalan ini menipis, aus, keropos, pelumasnya berkurang. Akibatnya, tulang bergesekan langsung, menimbulkan peradangan dan rasa sakit. Inilah yang disebut lutut keropos atau osteoarthritis. Akar pepaya mengandung senyawa yang disebut alkaloid papain. Senyawa ini bekerja seperti cairan pendingin alami. Ia masuk ke aliran darah, menyusuri sampai ke sendi yang meradang, lalu mendinginkan peradangan, mengurangi bengkak, dan membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Ibaratnya, ketika mesin mobil panas karena kurang oli, kita butuh cairan pendingin. Akar pepaya ini adalah pendingin alami bagi sendi kita yang panas karena peradangan. Sekarang, Bapak Ibu, coba lakukan ini. Duduk tegak di kursi, luruskan kaki kanan ke depan, angkat perlahan. Apakah terasa nyeri di lutut? Lakukan juga dengan kaki kiri. Coba tekuk lutut ke belakang, seperti mengangkat tumit ke pantat. Apakah terasa kaku atau ada bunyi krek? Coba berdiri dari kursi tanpa tangan. Apakah bisa lancar? Tes sederhana ini akan memberi gambaran kondisi lutut Bapak Ibu saat ini. Setelah rutin minum rebusan akar pepaya selama seminggu, coba lakukan tes yang sama. Bapak Ibu akan merasakan perbedaannya. Saya ingin cerita tentang Pak Rohim. Beliau pensiunan guru mengaji. 3 tahun tidak pernah ke masjid, karena lututnya bengkak dan sakit. Setiap hari syalat di kursi, menahan air mata. Dokter bilang harus operasi ganti sendi. Tapi beliau takut. Setelah saya sarankan rebusan akar pepaya, beliau tekun melakukannya. Minggu pertama, belum terasa. Minggu kedua, mulai bisa berdiri tanpa pegangan. Minggu ketiga, beliau telepon saya menangis. "Dok, saya sudah salat subuh di masjid. Saya sujud di sajadah, bukan di kursi." Saya menangis di sujud, karena rindu sudah lama sekali. Sekarang, setahun kemudian, Pak Rohim setiap hari ke masjid, bahkan menjadi imam salat. Akar pepaya yang dulu tidak pernah diperhatikan, kini ia rawat dengan penuh kasih. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sedang berjuang dengan nyeri lutut. Coba mulai dari sekarang. Dengan kesabaran, insya Allah, Bapak Ibu akan kembali merasakan nikmatnya sujud tanpa nyeri.
Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di penghujung obrolan ini. Lutut keropos bukan vonis mati. Akar pepaya yang selama ini kita abaikan menyimpan kekuatan luar biasa. Ia bekerja mendinginkan peradangan dan membantu memperbaiki sendi. Tapi ingat, kesabaran adalah kuncinya. Nah, sekarang saya punya satu permintaan. Ilmu ini jangan berhenti di Bapak Ibu saja. Bayangkan saudara, tetangga, atau teman kita yang juga menderita nyeri lutut, yang mungkin sudah tidak bisa salat berdiri. Mereka butuh harapan ini. Oleh karena itu, setelah video ini selesai, tolong bagikan ke grup keluarga, grup arisan, grup pengajian, grup WA pensiunan. Anggap ini sebagai sedekah jariah. Setiap kali ada yang sembuh karena video ini, pahalanya mengalir untuk Bapak Ibu. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol subscribe-nya, gratis, dan share sekarang juga. Saya tutup dengan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah lutut-lutut kami yang sakit. Kuatkanlah tulang rawan kami yang keropos. Hilangkanlah rasa nyeri yang mengganggu ibadah kami. Mudahkanlah setiap gerakan kami untuk mendekat kepadamu. Amin ya Robbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu untuk Bapak Ibu di rumah.